Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eni Nurjannah. Kali ini kita masih akan membahas materi IPA kelas 9, yaitu tentang medan listrik. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi. Mari kita saksikan saja video berikut ini, oke? Medan listrik. Gaya bumi mengenai bulan yang ribuan mil jauhnya. Gaya sebuah muatan listrik juga mengenai muatan lain yang letaknya berjauhan. Perhatikan ilustrasinya ya. Lihatlah gravitasi ini. Bagaimana gaya suatu benda bisa mengenai benda lain tanpa bersentuhan? Bagaimana gaya dapat melintasi ruangan? Seberapa besar kecepatannya? Perhatikan ilustrasi gambar di bawah ini. Lebih cepatkah dibanding orang yang ketagihan kafein? Semua jawaban bermula dari imajinasi bahwa gravitasi memenuhi seluruh ruang bumi dengan medan gravitasi. Medan inilah, apapun medannya, yang menyebabkan benda-benda di dalamnya terkena gaya. Perhatikan ilustrasi di samping ini. Medan siapa? Jangan tanya. Demikian juga dengan muatan yang memenuhi seluruh ruang dengan medan listrik. Ketika di dalam medan ini ada muatan lain, muatan itu pasti juga akan terkena gaya listrik. Perhatikan gambar di samping ini. Medan? Di manakah dia? Dia memenuhi ruang. Kita dapat menggambar medan listrik. Caranya, bayangkan kita berkeliling sambil membawa muatan positif kecil sebagai penguji. Lalu petakan arah gaya yang bekerja padanya. Ringo memegang muatan positif tunggal dan saya membawa muatan positif penguji itu berkeliling. Perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Jika arah panah menggambarkan arah gaya dan panjang panah sebanding dengan kekuatan gaya, maka kita akan mendapat gambar medan listrik muatan Ringo seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Jika panah-panah itu kita hubungkan dengan garis-garis gaya, gambarnya menjadi seperti di bawah ini. Garis gaya memberikan gambaran medan listrik yang meyakinkan. Contohnya adalah dua muatan yang sedang tarik-menarik di bawah ini. Perhatikan gambarnya. Ingat, setiap kurva menunjukkan efek dua muatan ini pada muatan penguji positif. Garis gaya bermula dari muatan positif dan berakhir pada muatan negatif. Muatan negatif menarik muatan penguji positif dari berbagai arah. Karena medan listrik memberikan gaya pada muatan, tentu di situ juga ada energi karena partikel terletak dalam medan. Gambar di bawah ini memperlihatkan Ringo sedang memegang muatan positif dan dari jauh saya membawa muatan penguji positif mendekati Ringo. Ketika saya bergerak mendekat, muatan ditolak, sehingga saya harus mengeluarkan gaya untuk mendorong muatan penguji ini ke depan. Gaya kali jarak adalah usaha. Itulah sebabnya saya benar-benar melakukan usaha pada muatan penguji itu. Usaha yang saya lakukan menjadi energi potensial muatan penguji. Jika saya lepaskan, muatan akan terlempar. Dengan demikian, energi potensial berubah menjadi energi kinetik.
Perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Karena kita hanya ingin melihat energi potensial yang berhubungan dengan medan listrik muatan Ringo, maka kita membagi energi potensial itu dengan muatan penguji saya dan menuliskannya sebagai berikut. Tegangan sama dengan energi potensial dibagi muatan. Persamaan ini menunjukkan jumlah energi potensial yang baru. Tegangan mengukur energi per muatan. Satuannya adalah joule per coulomb atau kita sebut volt. 1 volt sama dengan 1 joule dibagi 1 coulomb. Rumus untuk tegangan saya. Perlu memahami konsep dasar definisi-definisi baru dalam ilmu fisika. Perhatikan gambar. Angka 6 volt pada baterai menunjukkan bahwa baterai tersebut dipersiapkan untuk memberikan energi sebesar 6 joule pada setiap coulomb yang bergerak dari satu kutub ke kutub lain. Ada juga tegangan gravitasi. Jika EP sama dengan mGh, maka P kali E dibagi M sama dengan GH, merupakan kemampuan medan gravitasi memancarkan energi ke setiap massa pada ketinggian H. Oke, jadi inilah muatan. Tapi saya tetap belum paham. Apakah muatan itu, maksud saya, muatan pastilah sesuatu. Betul tidak? Dan medan listrik, apa itu? Bagaimana ia bisa menghantarkan gaya? Bagaimana gagasan yang mengisi ruangan bisa menghantarkan sesuatu? Aduh, selalu saja saya bingung. Maaf Ringo, bocah tua. Kita kan sudah punya perjanjian. Teori listrik dan magnet klasik tidak pernah menjawab pertanyaan-pertanyaanmu itu. Listrik dan magnet klasik hanya menggambarkan bagaimana pola muatan dan medan listrik. Tapi jika kamu sedikit bersabar dan menunggu sampai bagian akhir buku ini, saya pasti akan menceritakan sedikit tentang teori kuantum. Teori ini membahas apakah muatan dan medan listrik itu sebenarnya. Nah, setelah kalian tadi menyaksikan video tentang materi medan listrik, tentu sekarang kalian sudah mulai paham kan apa itu medan listrik. Baiklah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.